Seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan mengkondisikan mikrofon dalam keadaan yang hening, serta menggunakan virtual background yang telah disediakan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar kita pada malam hari ini. Senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu sekalian meskipun secara virtual ya. Nah, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik bersama Bapak Rudolf, jadi jangan kemana-mana dan tetap fokus. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta webinar, yang terhormat Official Trainer Hektek Teacher Indonesia, yang saya hormati Bapak Lovandri, selaku CEO dari Hektek Teacher Indonesia, dan saya kasihi seluruh staf divisi dari Hektek Teacher Indonesia, yang telah hadir pada acara penerapan computational thinking melalui optimalisasi fitur-fitur kuisis pada hari Sabtu 27 Juli 2024. Sebelumnya, perkenalkan, saya Renhat Powiwi selaku Project Manager dan moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Pada malam hari ini, kita akan belajar bersama-sama dengan Bapak Rudolf. Bapak Rudolf adalah official trainer dari Hektek Teacher Indonesia dan merupakan seorang Quizzes Super Trainer 2023. Bapak Rudolf yang akan membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada kita semua. Baiklah, sebelum Educatouch webinar ini dimulai, mari kita berdoa demi kelancaran kegiatan ini. Doa akan dipimpin langsung oleh saya sendiri. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Next. Baik, webinar ini diselenggarakan oleh PT Indonesia Cakap Digital yang memiliki nama brand Hektek Teacher Indonesia, yang merupakan sebuah organisasi komersial profit atau sharing profit di bidang pendidikan yang menyediakan platform bagi guru, dosen, tenaga kependidikan, dan calon pendidik untuk sharing ilmu terkait dengan penggunaan teknologi pendidikan di era revolusi industri 4.0. Next. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang masih penasaran dengan Hektek Teacher Indonesia, bisa langsung scan barcode yang ada di layar ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan bisa langsung mengikuti sosial media dari Hektek Teacher Indonesia. Kemudian kita juga mempunyai website, website resmi HTT ID yang ada pada layar. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mengunjungi website tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi utama yang telah ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi. Kepada Bapak Rudolf, kami persilahkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam teman-teman panitia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian di mana kita akan belajar tentang computational thinking. Eh, di dalam hal ini kita akan melihat bahwasanya kita memerlukan cara berpikir komputasional. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ini semua. Nah, kenapa ini diperlukan? Menurut Janet Wing 2011 bahwa kemampuan berpikir komputasional ini diperlukan sama halnya seperti kita berpikir untuk aritmatika, kemudian menulis, kemudian membaca, dan itu semua suatu skills ya yang bukan hanya baru tapi juga ada ya, ada tapi bisa kita terapkan.
Dan bahkan menurut Pak Nadiem Makarim, ya, kurikulum computational thinking itu menjadi bagian kurikulum, ya. Nah, itu ada dalam salah satu tajuk beliau di 18 Februari tahun 2020, ya, tentang computational thinking dan compassion. Bahkan karakteristik kurikulum di setiap jenjang, Bapak Ibu, itu pada waktu itu diintegrasikan. Computational thinking ini menjadi bagian dalam pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, atau IPAS, ya. Nah, ini perlu kita lihat merupakan bagian dari computational thinking itu sendiri. Nah, menariknya apa yang kita pelajari ini bisa kita terapkan melalui fitur-fitur yang Bapak Ibu kenal, yaitu melalui fitur quizzes, ya. Sebenarnya Bapak Ibu juga pernah menggunakannya dengan baik atau pernah menerapkannya di dalam praktek di kelas. Tetapi pada kesempatan hari ini kita hanya mengenalkan dan bagaimana computational thinking ini bisa diterapkan, dan Bapak Ibu bisa mencari hal-hal yang baru dan bisa mendapatkan hal yang baik, ya, dari pembelajaran ini. Dan ini akan mendidik siswa kita, murid-murid kita, dan itu akan menjadi hal yang luar biasa kalau itu bisa Permisi Pak, diterapkan. Ya, Maaf Pak, memotong. Ini belum share screen. oh, baik-baik, sebentar. Saya saya- Apa ghairau? saya ulang. Apakah sudah nampak, Mas? Sudah Pak, Baik, sebentar. tapi masih belum ke present. Ya, ini saya bersama. Sudah, present? Sudah Pak. Ya, pemikiran komputasional itu salah satu hal yang penting di era kita sekarang ini, era digital, karena itu akan membantu di dalam kegiatan kita eh, mendidik atau menata cara berpikir kita, mungkin anak didik kita, sehingga memiliki daya untuk berpikir lebih baik lagi, ya. Nah, di sini juga kita lihat secara definisi, computational thinking itu pendekatan sistematis untuk pemecahan masalah. Ya, cara berpikir yang sistematis itu yang seperti apa? Eh, Dapat menata struktur cara mengurai masalah. Sesuatu yang kompleks menjadi yang lebih sederhana. Dan itu dapat diselesaikan dengan baik. Dan ini meningkatkan langkah-langkah yang logis dan terukur untuk memahami inti permasalahan dan mengidentifikasi pola dan menemukan solusi yang efektif. Nah, kemudian yang kedua, serangkaian langkah yang teratur. Apa itu? Yaitu proses berpikir yang mana tahapannya itu terstruktur, mulai dari mendefinisikan masalah, kemudian mengumpulkan data, kemudian menganalisis informasi, merancang solusi, dan mengevaluasi. Nah, di sini kita melihat ini bagian dari langkah bagaimana cara berpikir kita. Yang ketiga, komputer itu sebagai inspirasi, Bapak Ibu, bukan sekedar alat. Dan yang keempat, penerapan di berbagai bidang. Artinya, kalau kita memiliki skill ini, itu bukan hanya satu bidang saja, tapi beberapa bidang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mengadopsi pendekatan ini dapat mengurai masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi intinya, dengan memiliki kemampuan ini nantinya peserta didik kita, siswa kita dapat mengurai permasalahan-permasalahan yang kompleks menjadi yang lebih sederhana atau lebih kecil. Ini paling yang penting. Kemudian, menurut Janet Wing tadi yang saya sampaikan, computational thinking will be a fundamental skill used by everyone by the middle of 21st century, just like reading, writing, and arithmetic. Ya, jadi ini penting buat kita bagaimana kita
bisa apa namanya memahami ini. Jadi ini konsep dan pendekatannya ya, Bapak Ibu. Kemudian karakteristik kurikulum di setiap jenjang ya. Ini mulai TK yang menekankan pengenalan konsep dasar melalui permainan dan aktivitas kreatif. Ini bisa kita terapkan. Kemudian di SD bergeser pada pemecahan masalah yang sederhana menggunakan algoritma dan pemrograman dasar. Ya, algoritma dan pemrograman dasar kurikulum SMP meningkatkan kompleksitas, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang kalau tingkatan SMA, konsepnya tingkatannya lebih lanjut lagi untuk proyek-proyek yang berbasis teknologi. Sehingga menawarkan modul pembelajaran yang terstruktur untuk computational thinking ini. Nah, ini dukungan ya, surat dukungan. Kemudian sejarah, tahun 50-an, konsep ini muncul dalam bidang komputer. Kemudian ada perkembangan berikutnya tahun 60, pemrograman dan algoritma. Tahun 80-an menekankan pada konsep berpikir komputasional. Tahun 2000-an integrasi ke kurikulum pendidikan yang saya sampaikan tadi, Pak Nadiem mengusung integrasi computational thinking ini di dalam kurikulum pendidikan yang beliau sampaikan tahun 2020 ya. Nah, konsepnya apa? Ada 4 konsep utama. Yang pertama dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola mencari pola dan hubungan dalam data dan informasi. Kemudian abstraksi. Abstraksi ini aspek penting dalam mengabaikan detail yang tidak relevan. Itu tahapannya. Kemudian algoritma itu menitik beratkan pada langkah-langkah. Nanti kita akan lihat contoh sederhananya. Nah, computational thinking dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita mencari rute tercepat untuk berkendara menggunakan algoritma sebenarnya. Jadi Bapak Ibu kalau kita naik kendaraan ya, kita pasti berpikir bagaimana ya mencapai tujuan kita dengan cepat. Nah, Bapak Ibu secara tidak langsung itu menggunakan algoritma ya, termasuk kita memiliki resep makanan ya. Itu juga bagian dari berpikir komputasional Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk problem solving, nah untuk pemecahan masalah, bagaimana computational thinking ini diterapkan? Yang pertama mencari rute terpendek. Bayangkan kalau kita menemukan rute terpendek, contohnya dari rumah ke sekolah, kita menggunakan algoritma pencarian rute terpendek. Ya. Kemudian memecahkan masalah Sudoku sebagai contoh. Nah, untuk memecahkan masalah Sudoku, berarti kita menggunakan penalaran yang logis dan strategis untuk mengisi kotak kosong. Jadi ini analisanya. Ini penerapannya ya contohnya Bapak Ibu. Kemudian merencanakan perjalanan. Merencanakan perjalanan kita menggunakan algoritma apa? Penjadwalan untuk mengatur jadwal perjalanan, akomodasi, dan kegiatan yang lebih efisien. Nah, iterasi. Iterasi adalah proses berulang untuk menyempurnakan suatu hasil melalui setiap iterasi, mengidentifikasi kesalahan, memperbaiki dan meningkatkan hasilnya. Jadi kita akan lihat nanti iterasi apa saja. Pencarian solusi itu dimulai dari identifikasi masalah, pembuatan hipotesis, pengujian hipotesis, uji hipotesis, dan evaluasi. Kemudian ini sama ya dengan yang tadi, berpikir kritis dan kreatif juga sama. Algoritmanya itu begini. Algoritma itu serangkaian instruksi langkah demi langkah, sedangkan pemrograman itu penerjemahan algoritma ke dalam bahasa komputer yang dapat dipahami. Nah, ini visualisasi datanya, pemodelan, kemudian pengambilan keputusan, kolaborasi, dan komunikasi, ya, keamanan cyber. Ya, baik, sebentar. Saya ambilkan contoh lain. Ini saya exit dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam eh, penggunaan ini kita akan kembali ke awal, di mana pengenalan computational thinking ini ya. Saya contohkan. Ini
Nadiem mengusung computational thinking menjadi kurikulum ya. Nah, di sini perencanaan dua kompetensi yang tadi yang saya sebutkan, yaitu kompetensi tambahan computational thinking dan compassion menurut beliau, dan kurikulumnya terintegrasi eh, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Ya. Ini kalau kita lihat karakteristik kurikulum di setiap jenjang. Ini surat dukungannya. Oke, konsep konsep mulai dengan masalah. Nah, masalah yang ada dalam benak kita, pikiran kita, kita dibantu penyelesaiannya oleh ada gadget, gadget yang kita miliki ya Bapak Ibu. Dengan gadget yang kita miliki ini bisa membantu permasalahan, menguraikan masalah yang kompleks menjadi yang sederhana. Dengan cara berkomunikasi kah? Kita lihat, misalkan ada eh, menghitung rata-rata nilai ujian, ya, menghitung rata-rata nilai ujian suatu kelas. eh, ini bisa terbantukan kalau kita menggunakan suatu alat untuk diprogramkan, ya. Ini contohnya seperti ini. Kemudian contohnya yang alat diprogramkan itu kita gunakan average, ya. Average itu kodenya atau alatnya dari sel berapa sampai sel berapa. Makalah ketemu karena kita permintaannya adalah hitung rata-rata. Bandingkan kalau kita dengan manual sendiri menghitung rata-rata, kita tentu yang kompleks itu akan menjadi semakin kompleks. Tapi kalau kita bantuan alat ini, komputer, maka kita akan menjadi dipermudah. Kemudian contoh permasalahan lain ya, eh, misalkan ini kode-kode apa namanya, eh, codingnya misalkan ya, seperti ini. Masalah itu akan yang tadinya seperti ini akan menjadi coding seperti ini dan ini akan dimudahkan ya, dimudahkan dan akan terpecahkan. Oke, abaikan dulu yang masalah coding Bapak Ibu. Nah, ternyata menjadi programming itu atau program ya bukan langkah yang pertama ya, bukan langkah yang pertama. Jadi kita harus masuk ke masalah dulu. Kita memiliki masalah yang kompleks tadi, kemudian kita rencanakan solusi, baru diprogram. Jadi program bukan langkah yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi kita memiliki masalah dan perencanaan solusinya. Baru selanjutnya diprogram, kemudian diselesaikan. Akhirnya masalah terselesaikan. Nah, ini apa ya, satu ungkapan dari beberapa ahli ya, misalkan Janet Wing, Snyder, dan Kani, thinking like a computer scientist means more than being able to program a computer. It requires thinking at multiple levels of abstraction. Ya, ini seperti ini. Kemudian sejarahnya ya tadi sudah dimulai oleh beliaunya, dipopulerkan kembali oleh Janet Wing, ya, diawali oleh Seymour Papert, MIT. Nah, bagaimana computational thinking dalam kehidupan sehari-hari? Kita sering kali melihat bahwa peserta didik kita menyiapkan buku pembelajarannya, kemudian apa namanya, kita belanja, dan juga kita lihat urutan memasak, ya, itu juga bisa eh, dalam penerapannya kehidupan sehari-hari. Konsep. Nah, tadi sudah saya sebutkan, di dalam benak kita ada namanya dekomposisi misalkan. Dekomposisi itu memecahkan masalah yang kompleks menjadi lebih kecil. Ya, misalkan kita buat sub-sub bagian, ya. Jadi yang kompleks itu tadi apa? Kita jadikan sub-sub bagian, nah, kemudian kita selesaikan. Kemudian pattern recognition, menganalisis dan mencari kemiripan di antara masalah yang ada. Nah, mencari kemiripan nih. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini kita bisa gunakan untuk pencarian pola ya, pencarian pola. Kemudian ada abstraction. Abstraksi ini fokus pada informasi yang penting Bapak Ibu dan membuang detail yang tidak terlalu relevan dan membuat sebuah solusi kerja untuk berbagai masalah. Dan yang kemudian yang terakhir ada algorithms atau algoritma, membangun langkah solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi di dalam cara berpikir komputasional itu ada 4 hal ini ya Bapak Ibu yang sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, contohnya untuk problem solving ya. Nah, ini kita lihat dalam contoh sederhana. Ini saya ambil dari apa namanya presentasi.
Situs di mana di sini menyediakan kita punya ide bagaimana kita merayakan atau memberikan kue ulang tahun untuk pesta ulang tahun nenek. Ini ide awal. Bapak Ibu bisa memiliki ide-ide lain yang sejenis. Kemudian dari sini kita identifikasikan. Tadi kan kita harus identifikasi ya Bapak Ibu. Nah, kita identifikasikan pertama yang ada di benak kita. Jenis kue ulang tahun yang disukai nenek itu apa? Ya, pasti Bapak Ibu ingin membeli kue yang mana ya? Kemudian apakah kue itu bisa membuat nenek alergi atau masalah kesehatan? Jadi jenis yang kita sediakan tadi itu apakah nanti membuat alergi atau masalah kesehatan? Kemudian hiasannya yang cocok, apakah dengan tulisan atau lilin atau keduanya untuk nenek ini ya. Ya kan akan beda ya dengan anak-anak gitu ya persiapannya. Ini yang ada dalam pemikiran kita Bapak Ibu. Kemudian karena ini pesta ulang tahun, berapa jumlah orang yang akan diundang? Terus ukuran kuenya seperti apa? Apakah acara nanti ini dibuat di dalam atau di luar, indoor atau outdoor? Kemudian tanggal dan waktu pestanya kapan? Nah, yang dari hal-hal sederhana seperti ini, Bapak Ibu, eh, seringkali kita miliki atau seringkali Bapak Ibu juga dapatkan. Jadi itu namanya identifikasi masalah Bapak Ibu. Setelah diidentifikasi masalah ini, Bapak Ibu bertugas untuk mengumpulkan data. Oh, nenek suka kue coklat dan buah-buahan. Berarti sudah dilokalisir ya. Kemudian alerginya apa? Kacang. Bapak Ibu sudah mendapat data. Kalau tadi itu ide, kemudian kita masuk ke pengumpulan data. Masalah kesehatan tidak ada, nenek masih sehat. Dekorasi kue hiasannya sederhana dengan tulisan Happy Birthday dengan bunga-bunga tanpa lilin angka. Kemudian mengundang sebanyak 30 orang ya, seperti ide kita di awal. Acaranya indoor. Indoor di Panti Jompo ya. 30 Juli tahun ini anggaran segini. Ini Bapak Ibu sudah tahap pengumpulan data namanya. Kalau tadi hanya tahap ide. Ini sudah Excel. Ya. Kemudian kita perlu menyediakan kuenya menjadi seperti ini. Oh, kita narasikan, kita perlu menyediakan kue ulang tahun untuk pesta ulang tahun nenek. Sedapat mungkin kue ulang tahun adalah kue coklat dengan buah-buahan karena kue tidak boleh mengandung kacang. Ya tadi kita kumpulkan pengumpulan data, kita narasikan demikian. Hiasan kue terdiri dari tulisan Happy Birthday dan terdapat ya. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa bunga ya, terdapat bunga. Nah, terdapat beberapa bunga dan ini bagian yang kita simpulkan ya. Nah, kemudian kita masuk iterasi. Apa itu iterasi? Kita perlu menyediakan kue ulang tahun tadi untuk pesta ulang tahun nenek. Pertama, ya kue itu terdiri dari coklat dan buah-buahan. Nggak boleh kacang kan, ya pengumpulan datanya. Terus untuk mempresentasikannya gimana? Lapisan gula sederhana saja, tanpa kacang. Itu iterasi Bapak Ibu, tahapan-tahapannya. Kemudian hiasan terdiri dari bunga-bunga dan tulisan Happy Birthday, tanpa lilin. Ya. Ini Bapak Ibu jelaskan. Kemudian hiasan kue dilengkapi dengan foto-foto. Kue cukup dikonsumsi 30 orang, kemudian diantar ke panti jompo, acara tanggal sekian, jam sekian. Nah, ini semua Bapak Ibu buat seperti ini. Dan bagian seperti ini itu disebut iterasi. Kemudian, iterasi selanjutnya adalah kita kurang ini Bapak Ibu. Ya, ini kita hapus hiasan ini. Oh, nggak jadi deh. Ini hiasannya ini. Jadi yang diambil adalah yang kue terdiri dari coklat dan buah-buahan, presentasinya lapisan gula sederhana tanpa kacang, kue cukup dikonsumsi 30 orang, batas akhir 30 Juli, anggarannya 500.000. Nah, dari sini kita berpikir bahwa bagaimana algoritma yang berhubungan dengan kue ulang tahun dan lapisannya, adakah pola yang kita gunakan, apakah ada resep kue coklat yang kita gunakan. Nah, ini kan termasuk tadi ya, dekomposisi, algoritma, ya, abstraksi, dan seterusnya. Ini bagian dari tahapan atau konsep dari computational thinking. Nah, ini dalam penerapan sehari-hari. Selanjutnya, kita tunjukkan ini, Bapak Ibu. Dari yang ide, Bapak Ibu, kemudian kita mengumpulkan data, kita buat iterasinya, maka muncullah seperti ini. Nah, kue coklat ya, misalkan, jadilah seperti ini. Nah, ada apa namanya, caranya, kemudian metodenya. Nah, ternyata iterasi berikutnya kita
tinggal hiasan terdiri dari bunga dan tulisan Happy Birthday, dan hiasan dilengkapi dengan foto-foto. Bagaimana algoritmanya? Polanya apa? Nah, kemudian jika sudah, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ada nggak yang mengantarkan kue? Rutenya lewat mana? Jam keberangkatan ngantar kue jam berapa gitu ya? Ya ini bagian-bagian dari tahapan iterasi. Nah, di dalam pencarian solusi, kita perlu menyediakan kue ulang tahun untuk pesta ulang nenek. Nah, ini ada 3 algoritma, Bapak Ibu. Algoritma yang berhubungan dengan kue, algoritma yang berhubungan dengan presentasi kue, dan algoritma pengiriman kue. Jadi urutannya ya Bapak Ibu, tadi kita sudah membuat detailnya, dan kita sekarang membuat algoritma atau langkah-langkah. Ada 3 tahapan langkah-langkah. Yang kelompok pertama berhubungan dengan kuenya, kedua berhubungan dengan presentasi kue, dan yang berikutnya pengiriman kue. Ini tanggalnya. Nah, kita buat, mulai actionnya apa Bapak Ibu? Hubungi toko kue, tanya jenis kue. Kalau cocok, kita pesan, transaksi, selesai. Tidak cocok, kita kembali lagi menghubungi kue. Terus menerus berulang. Kemudian, nah ini ya, apa yang dilatih? Pertama, logical thinking, predicting, analyzing. Kita melatih siswa untuk memiliki prediksi dan analyzing. Kemudian, evaluasi, membuat judgment. Ya, judgment, kemudian algoritma yang tadi, ada polanya apa, dekomposisinya apa, kemudian breakdown kan, di posisi iterasi tadi ya, di breakdown, kemudian abstraksinya, membuang yang tidak penting. Ya, tadi kan ada dibuang Bapak Ibu. Nah, ini ada yang nggak selesai, yang sudah selesai kita sisihkan. Ya. Kemudian lain-lainnya ada cara berpikir, debugging, creating, persevering. Ya. Nah, ini pembelajaran computational thinking-nya. Apa? Ya, ini yang kita bisa buat. Baik, selanjutnya, ini semua bisa kita terapkan dan kita bisa eh, menggunakannya dalam berbagai bidang. Yang tadi Bapak Ibu eh, melihat algoritmanya yang tadi ya. Ya, ini kita bisa terapkan dan Bapak Ibu bisa gunakan di bidang yang lain dan itu terus-menerus. Dan secara tidak sadar, Bapak Ibu sudah melaksanakan sebenarnya, sudah menerapkan algoritma-algoritma ini dalam bingkai computational thinking. Ya. Jadi Bapak Ibu setiap kegiatan bisa dibuat seperti ini ya. Bapak Ibu memiliki tahapan iterasi, kemudian ide dan pengumpulan data ya. Ini semua Bapak Ibu pasti sudah melakukan di berbagai bidang. Nah, itulah Bapak Ibu secara tidak sadar sebenarnya kita sudah berada di cara berpikir komputasional ya. Makanya di awal tadi disampaikan bahwa konsep-konsep ini tuh sebenarnya sudah kita lakukan ya tanpa harus kita membaca ini ya. Tetapi dengan adanya ini kita lebih dikuatkan kembali bahwasanya dalam kehidupan seharian kita sudah menerapkan ini. Oleh karena itu eh, Pak Nadiem tadi memberikan informasi bahwa ini bisa kita terapkan ya ini ya, ya di dalam kehidupan pembelajaran anak-anak ya. Ya, tahun berapa ini? Tahun 18 Februari tahun 22. 20 tahun 20. Nah, ini yang ada dan itu bisa diterapkan pada awalnya di dalam karakteristik ini bahasa Indonesia, matematika dan IPS. Nah, sekarang saya akan masuk ke bidang yang lainnya sebentar. Saya akan masuk ke materi berikutnya. Nah, soal-soalnya ini Bapak Ibu, contoh soalnya. Nanti kita akan pindahkan ini eh, contoh soal ke dalam fitur-fitur kuisis ya Bapak Ibu. Kalau tadi kita sudah melihat rancangannya, konsep berpikirnya, masalahnya bagaimana, dan bagaimana kita nanti menerapkan contoh soal itu di dalam optimalisasi fitur kuisisnya. Nah, sekarang saya akan masuk ke sini. Kuisis, Bapak Ibu silakan masuk ke browsernya.
Di browsernya ini kita ketikkan quizzes.com. Di dalam ini, Bapak Ibu perhatikan di sini kita bisa sebelum masuk ya kita lihat dulu ya. Bentar. Kita bisa lihat bahwa kita bisa daftar gratis dan juga ada bantuan AI ya. Bapak Ibu bisa manfaatkan AI yang dalam quizzes dan memudahkan Bapak Ibu ya di dalam pembuatan soal atau mengupload soal dan juga bisa diakses dengan mudah buat siswa. Kita masuk saja ke sini. Kita akan lihat. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan akun belajar.id secara langsung, maka Bapak Ibu akan mendapatkan fitur-fitur yang premium juga ya, dengan fitur ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa langsung saja sign in. Nah, di sini sedikit saya mengenalkan terlebih dahulu ya. Dalam dashboardnya akan muncul seperti ini. Bapak Ibu akan dikenalkan. Sebelah kiri saya itu ada perpustakaan, ada search, ada quizzes AI, ada hasil, ada kelas dan pengaturan. Dan nanti di sini kalau saya detailkan ada meme, ada koleksi profil ya. Kemudian di tengahnya ini ada laporan terbaru. Ya, laporan terbaru itu di dashboard Bapak Ibu akan muncul ya apa namanya kuisis yang Bapak Ibu sudah buat dan nanti apa saja yang terbaru. Nanti Bapak Ibu kalau ingin lihat laporan terbaru klik lihat semua. Nah, di sini juga ada membuat kuisis AI seperti yang di kiri. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan unggah data, kemudian membuat dengan tautan, kemudian dengan teks khusus ya. Ada 3 gini ya. Jadi ada 3 model. Nanti kita praktekkan. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Kemudian aktivitas lainnya, Bapak Ibu bisa menemukan aktivitas yang relevan ya. Kode etik, ini ada Mobile Legends dan seterusnya, dan fitur pelajaran, fitur sekolah distrik dan seterusnya, dan pelajaran apapun yang ada di sini, Bapak Ibu bisa explore ya. Nah, sekarang saya langsung kenalkan yang ini dulu. Ini tadi sama ya sebenarnya. Nah, kalau kita klik Quizzes AI, Bapak Ibu akan melihat seperti ini tampilannya sekarang. Di sini ada lembar kerja atau bank soal. Jadi Bapak Ibu nantinya kalau menggunakan ini ingin mengekstrak pertanyaan dari lembar kerja adalah bank soal, bisa gunakan ini. Yang kedua, Bapak Ibu bisa buat pertanyaan dari video YouTube. Dan yang ketiga, membuat pertanyaan dari sebuah dokumen dan dari situs web atau artikel online. Nanti kita praktekkan ini dalam pembelajaran computational thinking ini ya. Kita optimalkan Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Misalkan Bapak Ibu belum siap ini soalnya ini computational thinking, kita akan gunakan ini. Kemudian Bapak Ibu bisa buat pertanyaan hanya dari prompt atau kutipan, bahkan dari topik ya. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan ini, searching dari ini. Ya, kita lihat dulu. Kemudian ada unduh ekstensi. Unduh ekstensi ini penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah unduh ini, nanti di bawahnya ini apa namanya di Chrome Bapak Ibu ya atau browser Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari ekstensi quizzes. Jadi quizzes akan mencari, searching, membuat dokumen apapun atau yang bisa terintegrasi, maka itu akan bisa dijadikan soal. Menarik ya. Jadi Bapak Ibu membuat Chrome nih, cari berita online gitu ya, atau pelajaran online. Nanti di situ ada simbol kuisis dan itu akan diubah menjadi suatu pertanyaan. Dan kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikasi, silakan klik ini sehingga Bapak Ibu mendapatkan sertifikasi AI. Oke, karena saya tidak mengungkap semuanya, saya akan contohkan membuat pertanyaan Bapak Ibu dari video YouTube di sini. Nah, kalau kita klik, Bapak Ibu diminta bisa tempelkan tautan atau video apapun ini. Ya, nah, ini seperti ini. Kita coba saja. Misalkan computational thinking. Ya. Kita tidak bisa menggunakan ini karena kita membuat judul. Ya, kita harus membuat apa namanya linknya. Bapak Ibu klik linknya. Sekarang Bapak Ibu buat tab yang baru lagi. Silakan ketikkan YouTube.
Dari ketikan YouTube ini Bapak Ibu pilih dengan tema ya, kita computational thinking. Computational thinking. Saya ambil yang SD Bapak Ibu, kelas 5 misalkan. Ini ada pelajarannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memiliki pelajaran informatika, mulai kelas 4 atau kelas bawahnya sampai atas, ini ada pembelajaran ini. Nah, tentu saja kompleksitasnya lebih tinggi kalau levelnya SMP, SMA, bahkan yang lebih tinggi. Oke, saya ambil contoh. eh, ini ya. Penerapan computational thinking SD kelas 5. Temanya apa? Perpindahan panas. Ya, oke. Oke, saya klik share, saya copy, saya kembali lagi ke quizzes. Nah, di sini dari quizzes ini Bapak Ibu kan memilih YouTube ya. Soalnya apa tipe video apa yang akan jadikan pertanyaan. Preferensinya, jumlah soalnya ada berapa? Jumlah soalnya kita ingin misalkan ada 5 soal aja. Karena ini contoh yang video ini 5 soal. Kemudian mata pelajaran dan nilai kita bisa lihat di sini ilmu pengetahuan alam. Kemudian kelas 5 ya tadi kan, videonya kelas 5. Oke, sudah. Kalau mau memangkas boleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau videonya nanti terlalu panjang bisa di-shortkan, dipotong di sini menggunakan teknik memangkas. Jika sudah, kita klik ini supaya kita tahu hasilkan kuis. Keren ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing kalau aduh kita belum siap nih computational thinking itu seperti apa. Buat pertanyaannya bagaimana. Karena ini ada pembelajarannya Bapak Ibu karena ini materi informatika atau TIK untuk SD ya. SMP SMA juga sama, tinggal kompleksitasnya yang berbeda. Kita klik hasilkan kuis, maka akan muncul seperti ini. Nah, saya gunakan akun saya, kuis. Saya munculkan seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu klik continue saja ya, klik continue, continue atau lanjut. Ya. Maka akan muncul seperti ini. Oh, video ini bukan milik Anda ya. Jadi ada proteksinya. Kita lihat yang lain dulu Bapak Ibu. Kita lihat ya ini ya, saya ambil ini. Saya klik dulu, kita copy. Jadi memang ada yang terproteksi Bapak Ibu. Jadi eh, harus kita eh, coba ya, mana yang bisa digunakan. Nah, di sini proteksi ini sebenarnya video itu ya ini ya milik Anda. Jadi harus ya milik kita ya atau yang umum ya. Ini kita bisa eh, kita gunakan ya, kita gunakan supaya kita bisa buat. Nah, saya coba yang materi yang lain, saya ambil sebentar yang ada di sini. Ya, oke, saya ambil yang milik saya. Kalau ini Bapak Ibu sudah ada ya apa namanya video dari YouTube channel Bapak Ibu. Kita lihat lagi. Nah, ketika menghasilkan kuis, Bapak Ibu dikembalikan. Artinya apakah ini milik Bapak Ibu ya atau akunnya Bapak Ibu. Nah, kita lihat karena ini akun kita jadi bisa ditampilkan. Seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan jika ingin melakukan ini? Oke, terus. Nah, ini kalau sudah menurut Bapak Ibu sudah benar, maka kita klik simpan ya seperti pelatihan sebelumnya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini yang Bapak Ibu gunakan kalau kita menggunakan eh, apa namanya bantuan AI. Nah, bantuan AI yang berikutnya adalah melalui situs web. Ya, situs web yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan saya kembali ke sini, kita coba ya Bapak Ibu. Nah, saya di sini.
Nah, saya ambil aja dari Wikipedia, sambil linknya. Oke, kita lihat. Nah, ini sedang berproses untuk pembuatan soalnya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah jadi, Bapak Ibu, soal-soalnya. Jadi, eh, tema-tema yang Bapak Ibu inginkan nanti bisa jadi seperti ini ya, pemikiran komputasional dari bahannya apa bahan dari situs web. Ya. Sekarang kalau dokumen, Bapak Ibu harus siapkan dulu dokumen atau ekstrak dari lembar kerja atau bank soal. Kita lihat. Nah, kalau dari bank soal berarti Bapak Ibu harus unggah dari perangkat, siapkan dari perangkat, baik itu perangkatnya berupa PDF, PowerPoint, kemudian PPTX, dokumen, Docs, PNG, dan JPG. Kita coba aja. Saya ambil eh, pertanyaannya yang lain, misalkan ini ya. Oke, kita tunggu sejenak dengan proses mengunggah. Tapi itu juga bisa membuat slide dari dokumen, juga menempelkan pertanyaan dan formulir Google ya, dan juga dari Excel ya, seperti sebelumnya. Nah, kalau seperti ini masih berproses Bapak Ibu. Ya, kita lihat ini loadingnya berapa persennya, persentasenya akan terbaca di sini. Nah, dan tergantung akses jaringan internet Bapak Ibu. Kalau tidak ada gangguan, maka akan muncul seperti ini. Nah, sekali lagi di dalam preferensi ini ditanyakan jumlah soal atau Bapak Ibu mau otomatis boleh atau 5 soal juga boleh. Ya, ini bisa. Kita kemudian dihasilkan kuis. Dari yang dihasilkan kuis ini, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Seperti ini ya. Kita tunggu sejenak. Nah, ada 18 soal ya, karena kita klik eh, apa namanya jumlah soalnya otomatis ya. Hitung rata-rata nilai ujian kelas A. Ini yang esai ya, Bapak Ibu awalnya. Jadi esai ini bentuknya karena ini seperti ini. Nah, ini pilihan ganda. Karena ini yang membuat AI, maka wajib Bapak Ibu edit ya. Karena kembali lagi kita yang memegang kendali karena ini hanya asisten, nah boleh dibilang AI itu asisten, belum tentu semuanya sesuai harapan kita. Jadi kita mengedit hanya sedikit meringankan Bapak Ibu ya. Oke. Ini yang terdiri kelompok yang ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita langsung membuat dari cara yang membuat? Ya, ini kan tadi AI Bapak Ibu ya. Ini coba saya hapus. Oke, saya membuat dari sini. Ya. Ini ada kuis langsung, artinya Bapak Ibu langsung membuat pertanyaan atau dari presentasi. Nah, ini lebih mudah kalau Bapak Ibu siapkan PDF dulu ya, dokumen. Dalam contoh ini saya siapkan PDF-PDF atau soal-soal yang sudah ada, kemudian saya buatkan kuis. Ya. Nah, di sini sama tampilannya mau impor lembar kerja, ini bisa formulir Google Spreadsheet atau dari dokumen, atau AI, atau dari awal. Saya asumsikan dari awal aja ya, Bapak Ibu. Nah, dari awal ini ada banyak pilihan. Pilihannya adalah jawaban gambar, jawaban video, survei, esai, jawaban audio, awan kata. Kemudian ada pilihan ganda, analisis, isian singkat. Ada banyak ya macam-macam nih. Nah, sekarang saya ambil contoh soalnya. Saya mau uh, hasilnya seperti ini. Saya berikan contoh dulu. Nah, ini temanya ini ya Bapak Ibu. Nah, pilihan ganda. Tapi pilihan ganda ini akan saya ubah menjadi soal yang bentuknya berbeda, bentuknya aja yang berbeda ya, mobile phone ya. Keluarga B ini memiliki 3 mobile phone dan semua baterainya habis. Nah, agar baterai dapat dipenuhi dalam 1 jam, tidak perlu menunggu sampai penuh, dan di rumah hanya terdapat 2 pengisi daya. Berapa waktu tercepat?
waktu tercepat. Nah, ini tekniknya ya, teknik menyelesaikan masalahnya. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk soal yang ada. Kita akan antrian mobil contohnya ini ya. Nah, ada ini paling banyak kalau soal pada umumnya adalah apa namanya pilihan ganda. Saya akan bentuk yang lain. Ini saya ambil dulu Bapak Ibu soalnya. Soal kita ambil, ya Bapak Ibu bisa ngambil, kemudian dimasukkan. Kita mau bentuk soal apa ini dulu? Drop down misalkan. Bapak Ibu ingin soal drop down, kemudian bentuk soalnya bisa Bapak Ibu ketik, bisa berupa audio atau bentuk video ya, instruksi atau perintahnya atau pakai ini, gambar. Nah, gambar Bapak Ibu bisa paste link tadi ya. Nah, paste linknya seperti ini. Oke, kita masukkan. Jadi eh, mudah sekali Bapak Ibu. Jadi membuat permasalahan atau soalnya itu eh, ada yang perlu ditambahkan di sini untuk pertanyaannya, misalkan di sini ya. Nah, apa ya? Di sini yang kita lihat deskripsi soalnya, kemudian jumlah mobil pergi, jumlah mobil masuk ya. Kita lihat dan kemudian eh, kita akan lihat pertanyaannya. Mobil siapa yang akan diparkir di jalanan pada akhir Jumat? Ya, dari pilihan ini. Kita tempelkan saja. Karena bentuknya bukan pilihan ganda. Bapak Ibu bisa masukkan di sini ya. Klik di sini, kemudian eh, apa saja yang kita ubah bentuknya dari yang pilihan ganda menjadi drop down. Nah, ini. Kemudian kita enter Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kita mau nambahkan jawaban yang opsi yang salah dulu ya. Kita lihat dulu. Kita klik lagi, kita masukkan. Nah, jawaban yang benar, Bapak Ibu letakkan jawaban yang benar dulu. Nah, ini tanpa saya harus hapus jawaban yang benar. Bapak Ibu klik ini ya. Jawaban yang benarnya apa? Kita ambil jawaban yang benar. Ini cara membuat soal drop down. Kita enter. Ini jawaban yang benar. Nah, ini yang salah. Kemudian tambahkan yang salah, apalagi oke, ini kita enter ya. Jadi sama sebenarnya konsepnya itu, cuman bentuknya saja yang berbeda. Saya tambahkan, ini Bapak Ibu klik ya, salah ini. Terus klik sini. Nah, ini sudah. Oh, Ari Vinorosa, Ari Vinubok, Ari Kativino. Ini kita klik di sini. Kita enter. Nah, sudah jadi Bapak. Ini kalau Bapak Ibu ingin membuat drop down untuk variasi bentuk soal, ya biasa pilihan ganda kita bentuk seperti ini. Oke, kita siapkan gambar atau ketikan, kemudian kita pilih yang benar dulu, nanti akan terbentuk lingkaran biru gini, yang lainnya itu opsi yang salah. Kemudian menu drop down kelihatan di atas. Kemudian juga Bapak Ibu bisa lihat di sini ada poin. Satu soal ini berapa poin? Mulai 1 poin paling sedikit sampai 20 poin. Jadi Bapak Ibu yang tahu ya. Kemudian durasinya berapa lama? Karena ini sedikit menguras berpikir ya, cara berpikir kita ya. Dari soal deskripsi soal HOTS ya, kayak order thinking skill, kita buat seperti ini.
Nah, kemudian kita klik simpan soal, maka akan muncul. Nah, jawaban Ibu seperti Bapak Ibu seperti ini. Nah, sekarang kita membuat tipe soal yang lain. Kita sudah membuat tipe soal yang lain. Kita akan cari yang lain dulu. Kita akan lihat. Bapak Ibu bisa mencari soal-soal ya, atau menyiapkan ini. Saya siapkan dari yang sudah ada. Misalkan area parkir ini ya. Nah, area parkir. Kita lihat deskripsi soalnya. Nah, ini deskripsi soalnya mau diarahkan kemana? Kalau tadi kan pilihan ganda ini pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan esai misalkan dari deskripsi soal. Kita eh, apa namanya, seret dan lepas juga boleh ya. Mengkategorikan boleh. Jadi kita buat esai. Nah, pertanyaannya diketik atau menggunakan gambar. Sekali lagi bebas ya. Bapak Ibu menambahkan audio juga boleh. Bapak Ibu membacakan ya atau video. Kemudian saya kembali yang tadi, kita screenshot saja untuk mempermudah dalam webinar ini. Saya ambil dari ini, kemudian oke, saya klik ini. Bapak Ibu kan hanya seperti ini karena hasil screenshot, Bapak Ibu Ctrl V aja, masukkan. Bapak Ibu bisa menggunakan search sama paste link ya, atau unggah tadi ya. Nah, pertanyaannya apa? Nah, baru kita masukkan pertanyaannya. Berapa banyak, ya ini, berapa banyak tempat parkir yang tidak pernah terisi mobil pada hari Senin maupun Selasa? Di sini ada tampilan ini, apa namanya, tunjukkan karyamu. Artinya siswa selain menjawab langsung di boardnya, dashboardnya apa namanya, jawabannya quizzes, tapi juga bisa menunjukkan karya. Artinya siswa itu menulis dulu di kertas atau di buku, kemudian di-upload. Dengan cara apa? Ini diklik ke kanan, warna hijau tampil. Sehingga siswa itu bisa mengupload bentuknya gambar ya, artinya di foto. Ya, setelah mereka menulis di buku tulis biasanya di sekolah, kemudian difoto, kemudian diupload. Bisa ya. Jadi tidak harus ada di tampilan sini ya, di dashboardnya sini ya. Kalau sudah, ini anggaplah sama karena berpikirnya apa, soalnya high order thinking skills. Jadi saya anggap 3 menit lah cukup ya. Bisa lebih dari itu. Kita masukkan di sini. Sudah 2 soal. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu menambahkan, oh ya, sebenarnya ada yang lain dulu, kita tanyakan dulu sebelum mulai, yaitu awan kata Bapak Ibu, atau menggunakan survei. Awan kata dulu, misalkan bagaimana kabar kalian semua. Nah, ini awan kata biasanya eh, sama dengan word cloud untuk menanyakan siswa ya, atau asesmen diagnostik non kognitif yang masuk bagian hanya menanyakan kegiatan mengetahui identifikasi emosional seseorang pada saat itu. Siswa ya, mood siswa dan sebagainya. Saya gunakan ini nanti saya arahkan ke yang nomor 1 Bapak Ibu. Nah, ini awan kata. Ini ada di sini. Ini saya urutkan di awal. Loh, kenapa di awal? Karena ini sebenarnya di awal menanyakan sebelum ada pertanyaan yang masuk ke khususnya ini ya. Terus kalau sudah, saya tambahkan lagi, Bapak Ibu bisa menggunakan analisis. Ya. Ini yang analisis ya. Ini tools yang ini kita lihat. Nah, sekali lagi dibantu ada AI-nya kalau Bapak Ibu mau, atau menggunakan teks atau media atau unggah PDF. Ya, menggunakan teks atau media. Nah, di sini kita buat soalnya, kembali lagi kalau ini tadi sudah. Nah, ini ya, kita buat soal ini ya. Bapak Ibu, saya ambil dulu dari soal ini. Barisan anjing. Nah, ini saya masukkan di sini.
Jadi Bapak Ibu yang menata sendiri, dan ini terkait dengan computational thinking. Jadi tidak terlepas dari materi kita, bagaimana materi kita computational thinking ini dari konsep ya sehari-hari, kemudian ada contoh soal, dan contoh soal itu kita integrasikan di dalam quizzes. Kita masukkan di sini. Jadi, nah seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian tambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya apa? Kalau di sini ada boxnya, bentuknya. Nah, Ada ini. yang di sini, berapakah pertanyaan pertukaran yang diperlukan? Bapak Ibu maunya pilihan ganda, tadi pilihan ganda belum ya. Saya maunya bentuk pilihan ganda. Nanti masuknya ke sini. Nah, sudah. Berapakah banyaknya pertukaran sesedikit mungkin yang diperlukan pertukarannya? Ya, 7, 5, 6, 8. Kita masukkan ini ya. 7, 5, 6, 8. Nah, kita lihat dari sini pembahasannya jawabannya benar 6. Kita masukkan sini. Ya. Sekali lagi, Bapak Ibu persiapkan ya, persiapkan dulu punya bank soal seperti yang saya lakukan, sehingga memudahkan Bapak Ibu memasukkan di kuisisnya. Jika sudah, kita atur waktunya. Poinnya berapa? Ini kita mau 1 poin, 30 detik enggak ya? Saya anggaplah 1,5 menit ya. Oke, saya simpan. Nah, ini bentuknya gini Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan teknik analisis, bentuknya bisa seperti ini. Apakah bisa menambah lagi? Bisa. Nambah pertanyaan. Nah, bentuknya apa lagi? Ya, kategori mungkin yang lain-lain. Nah, ini saya buat jawaban audio. Nah, ini yang belum. Pertanyaannya sama. Berapa banyak pertukaran sedikit mungkin yang dalam kurung jelaskan. Saya buat begini. Nah, berapa lama responnya? Misalkan 2 menit maksimum ya. Nanti mereka akan mencatat tanggapannya. Kalau tadi secara tertulis mereka menggunakan scratch paper, kalau ini menggunakan audio mereka menjelaskan. Jadi kompetensinya masuk ya, verbalnya masuk ya. Jadi mereka harus menguasai dengan baik. Nah, jadi satu soal ini saya gunakan 2 soal. Yang satu jawabannya pilihan ganda, yang satu audio. Dua-duanya soalnya sama sebenarnya. Cuman yang satu yang kecakapannya skill yang diasah adalah apa namanya tertulis ya, ini baik bentuk pilihan ganda. Yang satu skill yang diasah audio. Audio artinya mereka menyampaikannya secara lisan. Nah, ini Bapak Ibu guru yang mengelola ya. Bagaimana kita mau melihat kemampuan siswa tersebut. Jika menurut Bapak Ibu sudah, kita klik simpan soal. Nah, sudah jadi nih. Sudah jadi semua. Oke, sisanya Bapak Ibu tinggal tambahkan ya sesuai kebutuhan. Nah, ini yang fitur yang ada di sini, kemudian kita klik simpan. Atau kalau ingin review, Bapak Ibu ingin tahu, nah seperti ini. Oh ya, penutupnya belum ya. Saya gunakan penutup, izin. Penutup soalnya, mungkin Bapak Ibu menggunakan survei. Boleh, ya, sebagai refleksi ya, boleh dibilang refleksinya. Misalkan pertanyaannya, bagaimana kesanmu pelajaran hari ini? Atau bagaimana pendapatmu pelajaran hari ini? Sangat senang, senang, biasa saja, tidak suka. Ya Bapak Ibu atur yang seperti ini ya. Jadi karena ini survei, artinya setelah Bapak Ibu memberikan asupan bagaimana menanyakan emosi yang menggunakan awan kata, kemudian latihan soalnya, kemudian ini penutupnya gunakan refleksi ya, refleksi. Ya, ini untuk mengetahui bagaimana setelah mereka melalui pembelajaran ini. Oke, saya simpan saja. Nah, kalau sudah Bapak Ibu simpan. Nah, kan belum ada judul, silakan di judul, misalnya computational
thinking. Terus mata pelajaran ya umum ya. Saya buat umum ada di sini. Life skill lainnya aja. Kelas kelasnya kelas besar. Anggaplah kelas 12 ya. Asumsinya dalam bahasa Indonesia terlihat oleh publik. Ya, ini kalau Bapak Ibu ingin tambahkan apa namanya covernya, ya, computational thinking. Nah, kita search banyak nih. Ya, sekarang kita klik yang mana yang menurut Bapak Ibu ingin ya, dijadikan cover ya, cover dari pertanyaan ini. Kita, oh, gambar ini tidak dapat diunggah ya. Seringkali begitu Bapak Ibu yang terproteksi tidak bisa kita gunakan. Jadi Bapak Ibu apa memilih yang lain ya jika ada hal seperti ini. Oke, saya rasa ini kemudian saya simpan. Nah, di sini nanti ada beberapa hal. Kalau Bapak Ibu ingin hasilnya setelah kita olah ini, kita mau masukkan web, silakan masukkan di sini Bapak Ibu. Nah, kita salin, bisa kode sematan, bisa yang ini. Ya, kalau Bapak Ibu inginkan web. Misalkan nih, saya tadi kan presentasi. Presentasinya ini saya gunakan ini ya, sebentar. Ini. Nah, ini yang paling bawah. Saya klik dulu. Ini saya klik add blank card karena saya ingin masukkan di web. Nah, saya klik yang ini web. Nah, sebentar. Embed web. Kemudian web page app. Bapak Ibu masukkan URL-nya. Nah, URL ya tadi ya. Jadi bukan URL. Cari yang URL. Ya ini sematkan tautan. Buat makan gini. Nah, nanti dia akan muncul. Jadi artinya intinya ketika Bapak Ibu sudah membuat soal perencanaannya, Bapak Ibu bisa sematkan ya, bisa sematkan di web ini ya. Bapak Ibu mungkin punya blog atau website khusus silakan. Atau Bapak Ibu ingin mendownload juga bisa simpan. Nah, nanti kita lihat memulai. Memulai ini yang sinkronus sekarang dimulai atau yang versi PR ditugaskan. Nah, kita pakai ini ya Bapak Ibu mulai yang sekarang. Ya, kita memulai sekarang ini ada banyak Bapak Ibu fiturnya. Mulai mode klasik, ada penguasaan, ada kecepatan guru, ada ujian. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan ujian, silakan sistem ini. Ada mode tim di mana Bapak Ibu ingin kelompok, ya, menjawab secara berkelompok, tapi secara online. Disediakan fiturnya oleh krisis dan mode kertas kalau di kelas tidak boleh menggunakan gadget. Biasanya ada yang tidak boleh Bapak Ibu, kecuali izin khusus. Nah, kita bisa kan mode kertas, Bapak Ibu print sendiri. Oke, kita gunakan ini dulu. Kalau bisa kita coba ya. Apakah bisa menggunakan ini? Puncak penguasaan tidak dapat diputar dengan video interaktif atau pemahaman membaca. Jadi teknik yang ini tidak bisa karena harusnya hanya pilihan ganda Bapak Ibu ya. Kita cari yang ini aja. Apakah bisa? Jumlah tim ada 3. Kita sesuaikan ya Bapak Ibu yang hadir ada berapa. Nanti kita lihat. Nah, kita masukkan. Kita masukkan di sini. Ya, silakan Bapak Ibu masuk di sini dengan joinmyquiz ya .com. Kalau tadi kita mencoba menjelaskan konsep computational thinking, kemudian kita membuat soal, kita coba yang hanya 3 soal ini, nggak apa-apa Bapak Ibu, hanya kita lihat hasilnya bagaimana kalau ini dengan tim Bapak Ibu. Kalau sebelumnya kan kita menggunakan game ya, nah, ini kita menggunakan tim. Nanti Bapak Ibu secara otomatis berbentuk tim ya. Ya, meskipun prakteknya nanti di dalam kelas sih, tapi di sini untuk contoh saja, tidak apa-apa. Silakan masuk di joinmyquiz.com, kodenya ini. Silakan. Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Ketika nama Bapak Ibu masuk, itu sistem
atau mesinnya Quizzes yang membagi. Biasanya kalau secara konvensional, Bapak Ibu, kita yang membagi ya. Kalau kita yang membagi itu siswa kadang merasa, wah gurunya ini nggak fair, ini sesama yang bisa ya. Nah, tapi kalau yang ini mesin Quizzes ya yang mengacak ya. Silakan Bapak Ibu bergabung, join my quiz, kemudian ada kodenya. Ini otomatis ya Bapak Ibu. Kita akan lihat, menarik sekali, meskipun tempat kita berbeda, artinya ada di beberapa tempat. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan ini ketika pembelajaran di kelas, kalau di kelas lebih enak ya, mengumpul, atau Bapak Ibu saat studi tour atau field trip, bisa gunakan ini di luar atau outdoor ya, seperti ini. Ya, kita lihat. Lumayan ya, tiga-tiga ini nanti. Tapi masalahnya peserta kalau tipe tim tidak dapat bergabung setelah pertandingan dimulai. Ya, ini saya tunggu, mungkin ada beberapa yang ingin bergabung. Jadi ini menarik Bapak Ibu, menggunakan sistem tim membantu untuk soal-soal yang Bapak Ibu buat. Jadi siswa juga apa ya, excited gitu ya. Tidak hanya mandiri. Kalau mandiri mungkin mereka kesulitan. Ya memang ini cocoknya untuk proses pembelajaran ya, proses pembelajaran. Kalau yang kuis kan memang untuk ujian yang mendapat nilai. Kalau ini proses pembelajaran, efek senang dapat, efek belajarnya juga dapat. Kita tunggu Bapak Ibu satu lagi supaya bisa masuk ke kelompok Royal Reds ini ya. Ada Royal Reds, ada T-Rexes, Jesta Pierce ya. Kita tunggu satu rekan, Bapak Ibu guru, sebelum saya mulai. Nah, baik. Izin saya mulai dulu ya, sebagai contoh Bapak Ibu, saya klik mulai. Apa sih filmnya? Ya, silakan digunakan. Kucing. Kucing. Bocah kucing. Ya, di sini yang muncul bukan nama individu Bapak Ibu guru atau siswa, tetapi kelompoknya ya Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu guru bisa melihat bahwasannya murid-muridnya itu bisa bekerja sama karena ini trennya memang berkolaborasi Bapak Ibu. Ya, trennya memang kita berkolaborasi. Ini ya, jadi berkolaborasi meskipun beda tempat, beda lokasi.
Ya, Bapak Ibu, ini menarik ya, karena eh, biasanya untuk kategori siswa kelas bawah itu kalau berkelompok saling melengkapi. Kenapa saya bilang saling melengkapi? Karena pastinya eh, kebanyakan itu berkelompok terdiri anak yang kategori bisa, sedang saja dan tidak bisa untuk setiap kelompok. Idealnya demikian. Meskipun dalam hal ini kita karena ini mesin kuisis yang mencarikan tim ya di dalam satu tim, bisa jadi kumpulannya anak yang bisa semua atau yang tidak bisa ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya sistem acak random yang digunakan bisa membantu ya sedikit membantu untuk siswa. Nah, membantu dalam hal komposisinya, kategorinya, siswa yang paling bisa, sedang, dan kurang bisa. Jadi, ya, seperti itu. Nah, ini yang tujuan pembelajarannya adalah siswa ikut ya, mendapatkan manfaat. Memang kalau dalam realita kadangkala yang tidak bisa atau kurang, itu ngikut saja apa kata yang sudah bisa ya. Tetapi paling tidak ada transfer pengetahuan. Mungkin kalau mereka perhatian, mereka akan melihat proses. Ya, melihat proses sehingga mendapatkan hal positif yang mereka dapatkan. Itu yang terkait ini, kita tunggu sedikit lagi supaya Bapak Ibu mendapatkan hasil yang komprehensif. Begitu ini sudah selesai, kita akan lihat model hasil rangkuman, rangkuman hasil dari proses pembelajaran gamifikasi yang dari kuisis. Kita sudah apa namanya melalui tahap ini ya. Jadi izin karena ini contoh, nanti begitu ada yang sudah sampai fix, nanti saya akan akhiri supaya uh, kita melihat contoh penyajian data atau nilai yang dirangkumkan oleh kuisis. Ya. Ini kalau papan peringkatnya semikian. Ini kalau mau lihat soalnya Bapak Ibu bisa ya ada 6 soal. 1 dan 6 ini hanya uh, apa namanya asesmen diagnostik ya, karena menanyakan emosional, kabar mereka, kemudian terakhir itu bagaimana perasaan mereka setelah pembelajaran ini ya, dan seterusnya. Sedangkan yang ini isinya kontennya. Ya. Oke, saya lihat terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada yang mencapai nih, sudah ada yang mencapai tim Royal Reds dengan 4 orang individu. Uh, yang mencapai garis finish ya. Izin Bapak Ibu ini saya akhiri dulu ya karena saya hanya memberikan contoh. Ini saya akhiri. Nah, pemenangnya
Royal Reds dengan skor ini terdiri dari Pak Ren, Bu Feti, dan Putri Rapti ya. Ini. Kemudian penyajiannya bagaimana penyajian nilai atau datanya? Nah, ini penyajiannya Bapak Ibu. Jadi kalau ini tadi kan trofinya dengan skornya, kemudian ini ada apa namanya informasinya berapa persentase yang mereka bisa dapatkan. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa lihat ada keterangannya. Yang pertama, analisis soal. Ya, analisis penting sekali kalau ini di kelas kalau kita ingin ubah permainan tadi itu menjadi data nilai. Kemudian benar, salah, dan sebagian benar dan tidak dinilai. Yang hijau ini benar, centang. Yang merah ini salah. Kemudian kuning ini sebagian benar, ada enggak? Oh, enggak ada. Kemudian tidak dinilai. Ya, yang warna biru tidak dinilai. Kenapa? Karena yang tadi adalah asesmen diagnostik ya, yang non kognitif. Artinya menanyakan emosional siswa sebelum pembelajaran dimulai dan sesudah pembelajaran dimulai. Jadi tidak dinilai. Sedangkan yang warna abu-abu, grey ini artinya belum dicoba atau waktu telah habis. Oke, kita lihat di sini nilai poinnya ya dari soal ini kan soal nih. Nah, soalnya ini berapa waktu yang dibutuhkan tercepat ya, 12 peserta menjawab dengan benar. Kalau kita kembali ke analisis, nah ini performanya. Performa bisa dari sisi persentase, akurasinya, kemudian poinnya berapa, atau performanya sekian. Kalau ini, kalau terkait siswa kelas bawah ya, maksudnya SD, biasanya kita inputkan nilai apa namanya email dari orang tua. Jadi nanti kalau biasanya ujian atau latihan-latihan, kita bisa memberikan kabar bahwa ini hasil pembelajarannya. Ya, tapi kalau kita ingin setting ini, biasanya kita tidak secara langsung ya kalau itu di sekolah ya, tidak serta merta kita memberikan apa namanya informasi ya, biasanya kita simpan dulu baru apa namanya di uh, mid semester atau 6 bulan baru kita berikan informasi atau secara informal saja. Oke, ini seperti ini. Nah, jika sudah analisisnya sudah dapat, maka kita bisa keluar dari gamenya ini. Jadi mulai proses pembuatan, kemudian konsep, akan dirangkum Bapak Ibu. Rangkum seperti ini, nilainya 48%, tingkat penyelesaian sekian, jumlah yang ikut sekian, jumlah pertanyaan sekian. Bapak Ibu juga bisa menggunakan bentuk kartu cepat. Nah, tapi ini permainan ya, masuk ulang ya. Tapi saya tidak masuk ulang. Kalau Bapak Ibu membentuk permainan tadi bentuk kartu cepat, bukan game tim, ya bisa juga. Nah, ini kemudian Bapak Ibu bisa bagikan laporan ke siapa orang yang mempunyai email. Artinya sama ya, ke parent juga bisa, atau rekan guru bisa, atau ke guru kelas bisa ya menyampaikan. Kemudian dari sini, tadi ini sama, terus kemudian ada evaluasi, kolom yang di bawah ini. Evaluasi ini apa? Oh, Bu Prapti ini yang jawab ini gitu ya. Mobil ini ya, ini ada poinnya muncul dan seterusnya. Nah, oke, kita tutup. Ini ada bernama ya Bapak Ibu. Bernama ada evaluasi. Karena ini tadi tim. Kalau Bapak Ibu yang individu nanti juga akan muncul ya. Evaluasinya seperti apa. Oke. Terus kita lihat pertanyaannya awan kata. Bentuknya tadi kita memang buat awan kata. Kemudian ringkasannya bagaimana? Ini ringkasannya Bapak Ibu, analisis nilainya. Ya, analisis nilainya kita bisa lihat nama per nama. Kemudian ini ada menampilkan yang terbaik atau yang pertama atau yang terakhir. Jadi Bapak Ibu yang menentukan. Untuk menentukan urutkan ini berdasarkan apa? Nilai, poin, performa, nama siswa, nama belakang, nama depan, atau waktu. Bapak Ibu yang menentukan ya. Tandai, tandai. Jadi artinya tidak seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian bagaimana Bapak Ibu menggunakan tim kuis. Artinya soal ini langsung ya. Artinya soal langsung yang dimainkan di dalam kelas ya. Ya, tadi ada beberapa jenis ya Bapak Ibu, coba kita lihat ulang. Ada 1 mode klasik, 2 penugasan, penguasaan ya. Kemudian 3 kecepatan guru, 4 ujian,
5 mode tim, dan 6 mode kertas. Jadi secara langsung kalau Bapak Ibu membuat soal ada 6 tipe, 6 model untuk apa namanya soalnya ya, bentuknya ya 7 ya. Oke. Tapi kalau menugaskan PR ya 1. Nah, untuk PR ini Bapak Ibu bisa saja menetapkan waktu mulai aktivitas ya. Kapan mulai, misalkan ini sekarang ini Sabtu boleh dikerjakan sampai kapan ya mulai aktivitasnya. Kemudian upaya peserta berapa kali siswa boleh mencoba ya, karena ini kita buat default aja ya. Kalau Bapak Ibu klik 1, 2, Bapak Ibu bisa perhatikan kalau Bapak Ibu ubah upaya peserta, berarti mereka harus login. Login itu artinya mereka harus punya akun Quizzes ya. Nah, kalau kita default biarkan saja. Terus batas waktu, adakah batas waktu? Kalau ini mau dirubah, ya akan diubah. Kalau tadi mulai ya, tenggat waktunya kapan, batas waktunya kapan. Nah, oke, ini batas waktu. Kemudian apa namanya? Ini geser tombol PR kalau tanpa batas waktu. Nah, kalau Bapak Ibu inginkan ini tugasnya ini kapanpun seterusnya, ya silakan diubah. Tapi kalau menggunakan batas waktu, Bapak Ibu ada pilihannya ini ya, mati ya pilihannya ya. Nah, oke. Terus LMS kalau eh, apa namanya pilih kelas ya, Anda sudah mempunyai 2 kelas, Bapak Ibu bisa tautkan tugas ke LMS. Kalau ini tidak wajib ya. Penguasaan ya, ini karena ini nilai sudah selesai, apa sudah selesai, tanya jawab, apakah ada tanya jawab selama aktivitas? Nah, terserah Bapak Ibu mau validasi, mau aktif atau tidak aktif, ini tidak aktif. Adakah tampilan kunci jawaban setelah kuis? Saya tidak aktif. Dan Bapak Ibu bisa pilih aktif atau hanya soal. Ini Bapak Ibu yang memilihkannya ya. Kalau soalnya diajak dan pilihan jawaban diajak, Bapak Ibu buat on off-nya. Kemudian timernya fleksibel ya, atau diaktif atau waktu ketat. Nah, Bapak Ibu bisa lewati pertanyaan dan jawaban di akhir. Kalau Bapak Ibu lihat seperti ini, maka cara kerjanya bisa dilihat di sini. Siswa dapat melewatkan pertanyaan sulit atau panjang selama kuis. Pertanyaan ini dipindahkan ke akhir kuis. Nah, jadi karena ya kita kalau secara konvensional siswa nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak bisa, dia skip ke nomor 4, nomor 5. Nah, itu konvensional. Nah, yang secara digital ini Bapak Ibu gunakan ini. Jadi siswa misalkan nomor 1 nggak ngerti, skip dulu nih. Nomor 2, 3 bisa, 4 nggak bisa, skip dulu bisa. Nah, ini pilihannya di sini. Tapi kalau Bapak Ibu off-kan demikian, artinya apa? Ya, mereka harus urut ya mengerjakannya. Ya, biasanya kalau untuk ulangan. Terus gamifikasi, name victory ini untuk kuisis yang memberikan nama, jadi bukan nama aslinya. Ya, seperti itu. Ada musiknya mau di off-kan atau tidak. Nah, kemudian ditugaskan. Nah, kalau sudah ditugaskan, Bapak Ibu bisa berikan ini, mau di LMS di Google Classroom, Canva, Schoology, Twitter, Remind, sama Microsoft Teams, atau menggunakan QR seperti ini, mereka akan barcode, scan barcode, atau salin ini ya kodenya. Nah, linknya kalau ini bisa di WhatsApp. Ini untuk menginvite student. Nah, ini rangkaiannya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi bagaimana kita menerapkan computational thinking. Kita bisa membuat soal berdasarkan computational thinking, kemudian kita pindahkan, alihkan itu di kuisis untuk penerapannya. Karena ini soal, maka ini bisa menjadi apa namanya salah satu cara buat Bapak Ibu untuk membuat soal dengan sistem gamifikasi, artinya siswa peserta bisa dengan enjoy ya, menikmati mengerjakan soalnya sambil mereka apa namanya mengerjakan tugas-tugasnya. Tentunya per level ya, karena saya sampaikan di awal computational thinking ini ada Bu Pak di pembelajaran informatika TIK, kalau itu di level SD, bahkan SMP SMA. Jadi tergantung levelnya. Nah, Bapak Ibu guru yang men-setting karena mengetahui kondisi di lapangan,
Nah, silakan dibuat tipe-tipe soalnya seperti apa. Paling tidak konsep yang tadi, konsep yang ini tadi ya Bapak Ibu, ini seperti di dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti ini ya. Konsepnya apa? Menyediakan kue ulang tahun untuk pesta ulang tahun nenek. Bapak Ibu bisa menugaskan siswa mencari, misalkan menyediakan apa ya, mungkin untuk mempersiapkan mengerjakan tugas di sekolah atau mereka membeli makan di kantin dan sebagainya. Itu nanti cara berpikirnya juga sama ya, identifikasi masalah kalau itu beli di kantin atau mengerjakan tugas di sekolah, apakah di ruangan, jam berapa, pukul berapa, ini diidentifikasi, kemudian melakukan pengumpulan data yang lengkap. Nah, oke, kita susun menjadi narasi yang sesuai. Nah, kita lakukan iterasi-iterasi, nanti di sini ada yang dihilangkan. Ya, iterasi itu sama seperti tadi ya, dekomposisi tadi ya. Nah, konsep-konsep ini Bapak Ibu. Konsep yang ada di sini. Nah, dekomposisi, memecah masalah kompleks menjadi lebih kecil. Ini konsep computational thinking di kelas atau level manapun. Ya, abstraksi, kemudian pattern recognition, algoritma. Baru kita undang di sini. Nah, di sini mulai bagus juga Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu tidak siap nih membuat soal, kita bisa menggunakan teleportasi. Nah, sebentar ya. Saya masuk ke cari atau sebentar ke sini. Tadi kan saya masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, kita cari di perpustakaan ini atas ya. Perpustakaan ini ada beberapa kuis publik atau perpustakaan saya sendiri. Saya ubah dulu ke kuis publik. Saya cari temanya computational thinking SD ya, atau umum dulu deh ya, kita lihat dulu ya. Akan muncul Bapak Ibu. Ini yang dikerjakan, yang dibuat oleh Bapak Ibu guru yang lain. Ternyata di sini ada ya, computational thinking kelas SMP dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu bisa melihat begini ya, diurutkan, kalau sesuai tambahkan. Kalau menurut Bapak Ibu sesuai semua, maka tambahkan semua. Tidak perlu diklik begini saja, dia akan uh, berubah ke tampilan yang lainnya. Ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu sortir filter apakah 10 soal atau berapa? Nanti yang muncul 10. Ya, maksimum 10 sini ya. 1 sampai 10. Ya, jadi mana ya? Ya, seperti ini, kemudian computational thinking dan seterusnya. Bapak Ibu coba, dan ini yang tadi kita buat ya. Kemudian ada yang ini. Ya, silakan Bapak Ibu gunakan teknik ini menggunakan kuis publik. Ternyata kan sudah cukup banyak ya computational thinking ini, dan tinggal Bapak Ibu menerapkannya. Saya rasa demikian untuk materi kita pada kesempatan hari ini. Artinya Bapak Ibu sudah belajar bagaimana konsep dari computational thinking. Ternyata Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita buat algoritmanya, kemudian kita ubah itu menjadi suatu pertanyaan kali ini di sekolah, yang kita menggunakan fitur-fitur kuisis ya. Nanti mulai dari AI, mulai dari AI yang ada di video YouTube dan sebagainya, Bapak Ibu bisa ubah itu menjadi suatu pertanyaan. Tapi sekali lagi, pertanyaan karena itu AI belum tentu sempurna, Bapak Ibu tetap menyempurnakan sendiri karena itu hanya asisten ya, asisten Bapak Ibu, meringankan saja ya. Sisanya Bapak Ibu yang membuat. Saya rasa demikian untuk presentasi saya tentang computational thinking pada kesempatan hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Mas Rey. Silakan Mas Rey. Baik Pak, terima kasih Pak. Oh, Ya, luar biasa ya materi yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Rudolf. Tadi seru sekali juga kita sempat ikutin kuisnya. Terima kasih Pak atas ilmu yang telah sama-sama. diberikan. Pasti Bapak Ibu sekalian yang ada di sini juga merasakan hal yang sama ya. Banyak sekali insight-insight baru yang telah kita dapatkan. Nah, sekarang tanpa berlama lagi, kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Ini kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian bertanya langsung kepada narasumber kita. Silakan bisa tulis pertanyaannya di kolom chat atau jika ingin bertanya langsung bisa raise hand.
Nah, di sini tadi juga sudah ada beberapa nih Pak yang bertanya. Mungkin saya izin membacakan ya. Yang pertama itu dari Yuda Mustafa, izin bertanya Bapak kalau misalnya menggunakan akun Madrasah Kemenak Go ID, itu apakah bisa mengakses fitur premium juga atau bagaimana? Ya, terima kasih. Nah, yang pertama ini kalau akun premium apa belajar.id Bapak Ibu, karena itu sudah ada MOU. Baru-baru ini kan kita bisa melihat MOU antara Kemdikbudristek dengan Kuisis. Karena memang sudah ada MOU, jadi makanya dalam bulan-bulan terakhir ini kita bisa gunakan langsung dan Bapak Ibu bisa menggunakan akun itu secara premium. Nah, kalau yang madrasah saya belum paham, Bapak Ibu bisa coba aja. Bapak Ibu masuk, nanti akan muncul seperti ini. Sebentar, saya izin share screen. Akan melihat di kolom yang ini. Oke, bagian sini nama Bapak Ibu atau foto Bapak Ibu. Di sini ada tulisannya akun individu. Nah, akun individu ini kemudian ketika Bapak Ibu membuat soal, klik buat soal, nah maka akan muncul fitur-fitur premiumnya. Ya, biasanya kalau yang tidak individu terbatas. Terbatas. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di mana. Dilihat ketika kuis, membuat kuis ya. Nah, buat dari awal ya tentunya ya. Tentunya dari awal nanti akan kelihatan susunan-susunan yang ada di sini mana yang bisa digunakan. Bapak Ibu bisa bandingkan. Nah, untuk yang madrasah, Bapak Ibu silakan masukkan saja apakah nanti isinya sama seperti ini. Kalau sama artinya juga bisa menggunakan premium. Tapi kalau hanya beberapa memang dibatasi untuk ini. Sedangkan yang kalau belajar.id itu bisa karena beberapa bulan terakhir ini sudah ada MOU dengan Kemdikbudristek. Jadi begitu ya Mas Rey, jawaban saya. Oke, baik Pak. Selanjutnya itu ada pertanyaan juga mengenai akun juga ini. Eh, saya buka kuisis belajar .id, tapi tidak ada AI-nya. Kenapa ya? Baik, kalau diizinkan Kak, itu mungkin bisa dipandu ibunya atau penyanyanya bisa share screen. Jadi saya bisa melihat kenapa tidak ada AI. Mungkin ada sesuatu yang berbeda atau apa. Mungkin penanya tadi bisa dibantu Kak untuk share screen supaya saya bisa Oke, melihat. mungkin Ibu Siti Saada bisa share screen. Ya, Ibu Siti, apakah ada di Sepertinya Ibu Siti tidak nggak ada di. aktif di dalam Zoom ya? Ya, jadi Hmm. kalau belajar data ID, setahu saya bisa Kak. Jadi karena sudah ini kan langsung nanti otomatis karena memang sudah MOU ya, sudah perjanjian. Makanya kalau belum mungkin ada beberapa hal ya kita harus lihat dulu kenapa yang belum itu eh, mungkin bedanya di mana atau apanya ya. Jadi secara konsep sih harusnya sudah ini bisa ya karena konsep apa belajar.id-nya tadi. Baik, itu jawaban saya, Kak. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ada lagi yang bertanya, izin bertanya, apakah untuk lesson juga pada kuis AI bisa dihasilkan dari YouTube? Lesson, pelajaran. Apa? Ya. Ya, ya dari YouTube itu bentuknya pertanyaan ya. Jadi nanti penjelasan YouTube tadi, kemudian kita convert nanti akan menjadi pertanyaan. Contoh ya, sebentar. Kalau ini dari tadi saya kan masuk dari kuisisnya itu sendiri ya, Kak. Saya coba siapkan dari YouTube-nya. Sebentar, saya akan buat dari YouTube-nya. Kemudian dari YouTube itu nanti kita buat soal. Bisa dua arah ya. Artinya kita masuk di quizzes, kemudian yang di quizzes itu AI-nya itu mengubah link YouTube yang kita paste atau tempelkan menjadi suatu pertanyaan atau yang ini dari YouTube saya ketik dulu computational thinking ya.
Sebentar saya ambil contoh dulu. Kelas 5. Ya, ini saya share screen. Bentar, ini saya share screen dulu. Nanti biasanya muncul di sini, Kak. Nah, di sini nanti ada tulisan quizzes gitu ya. Nah, ini loadingnya agak lama. Jadi nanti muncul di sini ada tulisannya quizzes. Dan di tulisan quizzes ini buat quiz gitu ya. Nah, nanti buat quiz itu kita klik, dia akan masuk ke quizzes mau membuat soal. Nah, jadi yang saya maksudkan adalah ini dari posisi luar, posisi yang kita dari YouTube-nya langsung kemudian diubah menjadi pertanyaan. Sedangkan yang kita eh, lihat tadi itu adalah dari ini dalam, kemudian kita buat eh, kuisnya ya. Nah, tadi kan gini kan. Mana ya? Dokumen, situs web, kemudian YouTube. Nah, ini ya. Di sini ada tulisannya harap pastikan bahwa tautan tersebut tidak berada di belakang login ya, tidak berada. Ini poinnya penting ya. Ya, kalau di belakang login berarti kita harus login ya. Tautan tidak berada di belakang login. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Oke, jadi seperti itu dan memang karena kuisis adalah penghasil untuk pertanyaan, maka nanti yang muncul ada pertanyaan seperti ini. Sebentar. Pertanyaannya akan muncul di belakang ya. Nah, ini di sini. Sini. Ini jenis-jenis pertanyaannya. Nah, ini ya bagian ini, Pak. Bagian-bagian dari sini. Nanti dia akan muncul bagian-bagian dari sini. Nah, kalau untuk pelajarannya berubah jadi pelajarannya itu saya kurang paham maksudnya. Itu mungkin beda maksud ya. Tapi paling tidak kita membuat pertanyaan intinya dari YouTube, link YouTube atau dari situs web yang kita buat atau dari ini tadi ya. Nah, teks, prompt, situs web, semuanya ya. Tapi kalau dari sini ada tulisannya ini tidak bakal berada di belakang login. Ya, jadi demikian Pak jawaban saya untuk ini. Terima kasih Pak Rudolf. Ya, Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nah, di sini juga ada penjelasan juga dari Bapak Taufikul Khalid Nurdin mengenai fitur AI tadi. Mungkin pada saat pertama kali login, pilih jadi siswa, sehingga ya, tidak ada fitur AI-nya. Karena yang biasanya yang membedakan akun eh, guru dan siswa itu salah satunya fitur AI. Terima kasih insight-nya Pak Taufikul Khalid. ya, ya itu benar juga. Jadi memang akun siswa, kalau kita akun siswa ya berarti posisi siswa. Jadi bukan akun guru. Jadi pastikan kita masuk sebagai guru karena kita membuat. Karena siswa kan tidak bisa diarahkan secara konsep untuk membuat seperti ini. Jadi normal biasa aja. Oke, Ya, baik. Kalau misalnya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, atau mungkin nanti nih dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa kasih pertanyaannya di grup komunitas kita ya, karena di grup komunitas kita juga sudah ada Bapak Rudolf di sana. Oke, saya izin share screen. Oke, nah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum mengisi link feedback dan absensi, bisa mengisi terlebih dahulu yang ada di kolom chat. Dan perlu diperhatikan untuk pengisian form ini, jangan sampai ada yang salah ataupun typo, karena apalagi terlebih pada bagian nama, karena nama sertifikat itu akan diambil berdasarkan respons dari form yang Bapak Ibu isi.
Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mensukseskan acara ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian beberapa hari ke depan kita ada acara-acara yang keren lagi nih. Salah satunya ada pelatihan sertifikasi Microsoft Certified Educator atau MCE, di mana acara ini akan dilaksanakan secara hybrid. Nah, untuk Bapak Ibu yang tertarik dan mungkin masih kepo mengenai dan membutuhkan informasi yang lebih lanjut, Bapak Ibu bisa langsung scan barcode yang ada di layar atau bisa langsung mengunjungi sosial media dari Hashtag Teacher Indonesia. Sebelum kita benar-benar mengakhiri acara ini, mari kita tutup dengan doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum benar-benar selesai, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Jadi buat Bapak Ibu sekalian tetap di depan kamera ya, dan untuk Bapak Ibu yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Ayo Bapak Ibu yang sudah hadir bisa on cam terlebih dahulu ya. Oke baik, mungkin dari panitia bisa membantu untuk dokumentasi ya. Nanti saya yang hitung. Oke, apakah masih ada lagi yang ingin menyalakan kameranya? Oke, karena sepertinya sudah tidak ada, jadi saya izin melakukan dokumentasi. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, dengan demikian sudah selesai acara kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Sampai jumpa. Terima Terima kasih. kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk absensinya jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian.